once again. Buat disiapkan. Siap, gerak, doa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagian anak, Baik, Pak. gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, halo. Ya, Ya. Terus Rizky, ada, Kapin, ada, Tiut, ada. ya. Udah semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Di sini Bapak akan menerangkan materi tentang Khalifah-Khalifah. Ya. Tahu Khalifah? Tahu. Khalifah itu para sahabat. Nah, para sahabat. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Khalifah-Khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintah di Bani Umayyah I. Oke. Di sini juga ada beberapa banyak khalifah. Ada 14 khalifah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, itu pada tahun 40 sampai 60 Hijriah. Terus Yazid bin Muawiyah itu pada tahun 60 sampai 64. Yang berkuasa ya, ini khalifah-khalifah yang berkuasa. Terus Muawiyah II bin Yazid pada tahun 64 sampai 64 cuma setahun. Terus Marwan bin Hakam, ini kelanjutan dari Muawiyah pada tahun 64 sampai 65. Yang terakhir itu sampai Khalifah Maryam bin Muhammad, ini pada tahun 127 sampai 132 Hijriah. Ya. Terus nah, ini Khalifah bin Umayyah yang terkenal mengenai prestasi Khalifah Muawiyah, terus prestasi Khalifah Maryam bin Hakam, prestasi Khalifah Walid bin Malik, sama prestasi Khalifah Umar bin Aziz. Ya, yang pertama itu Khalifah Muawiyah bin Sufyan. Ya, Khalifah Muawiyah bin Sufyan terkenal dalam sejarah perkembangannya Bani Umayyah I. Nah, karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah tahun 40 Hijriah, pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah yang terakhir di Khulafaur Ar-Rasyidin. Ya, pada masanya itu perkembangannya yaitu membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua itu Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Byzantium dan pekerjaan dalam pemerintah Bani Umayyah. Terus yang ketiga, memperluas kekuasaan dan mengembangkan wilayah di 3 daerah. Nah, ini prestasi dari khalifah tersebut. Yang kedua yaitu prestasi dari Khalifah Maryam bin Hakam. Khalifah Maryam bin Hakam adalah seorang yang bijaksana ya, berpikiran tajam, fasis, berbicara dan berani. Ini prestasi dari Khalifah Maryam bin Hakam. Yang ketiga yaitu prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ini khalifah ke-6 dari Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik, memerintah bersamaan dengan pemerintah bantuan dari pemerintah Gotiyah Barat pada Islam. Pada Khalifah Al-Walid, perintah itu dipenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Zaid di sisi
Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Yazid tersebut berhasil memukul mundur pasukan Diago aristokrasi Jerman. Tugas ini isu membuka pasukan musuh. Yang terakhir itu prestasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini khalifah yang ke-8 yang memerintah Bani Umayyah 1, pemerintahannya 3 tahun, kurang lebih tahun 99 sampai 101 Hijriah. Nah, ada beberapa keistimewaan dari khalifah tersebut, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah lain. Yang pertama itu jabatan khalifah yang akan dipanggungnya ditawarkan lebih dahulu oleh rakyat, akan tetapi mayoritas masyarakat lebih milih Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelum ini menjabat sudah dipilih, sudah direkomendasi oleh masyarakat, mungkin dari istimewaannya dan ditunjuk. Yang kedua itu beliau lebih mementingkan agama dari politik. Nah, beliau ini lebih memilih agama dari politik. Banyak kan yang memimpin lebih politik aja lah daripada agama. Tapi di sini Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu lebih memilih agama. Terus ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Kalau umat Islam itu pecah kan gimana? Jadi memperpentingkan persatuan umat Islam. Terus yang keempat itu kegiatan Islam dilakukan atau dilakukan dengan cara damai. Dengan cara damai, tidak ada konflik, tidak ada baku-hantam lah, ini damai. Yang kelima yaitu adil terhadap semua pihak. Nah, jadi khalifah ini pemilihnya itu adil, tidak pilih-pilih kasih, semuanya adil, merata. Yang keenam yaitu sopan dan santun dan tertutur. Sopan ya, masih tidak sombong dan menghargai semua orang. Yang itu yang mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Nah, sebagai pemimpin kan banyak kan di sini kan pemimpin itu lebih meminta pribadi lah, masa butuh lah. Yang penting saya senang, yang penting saya happy. Tapi di sini Khalifah Umar bin Aziz itu mementingkan orang lain dan umum daripada diri sendiri. Makanya dari masyarakat itu senang kalau dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus membuka forum untuk masyarakat luas, bertanya tentang hal agama, hukum, dan soal sosial lainnya. Di sini Umar itu, Abdul Aziz itu terbuka orangnya, tidak pilih kasih, merangkul semua masyarakat atau rakyatnya untuk saling berkomunikasi tentang membahas tentang agama, hukum, dan sebagainya. Dan pada masa pemerintahannya yang singkat 3 tahun, akan tetapi mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur, sehingga sulit mencari orang yang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Pada pemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semuanya masyarakat itu makmur. Jadi jarang ada yang miskin. Jadi di sini sampai pemberian zakat itu bingung karena kebanyakan mayoritas itu sudah mempunyai harta, sudah merasa cukup. Yang terakhir itu memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Jadi hadis kan dari turun-temurun ya, tidak sembarangan. Dan dia harus diseleksi mana yang asli, mana yang bohong. Itu prestasi dari para ulama, para khalifah-khalifah. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah Bani Umayyah 1 Damaskus. Yang pertama itu memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, Afrika Utara, India, dan Byzantium. Nah, kebijakannya itu memperluas wilayah di 3 negara tersebut. Yang ketiga yaitu membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah: Cina, India, Indonesia, negara Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Indonesia. Nah, ini juga Indonesia juga terlibat dalam pembentukan departemen dan duta. Terus mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Byzantium untuk diperjuangkan dalam pemerintah Islam. Ya. Sini juga khalifah Bani Umayyah yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahannya. Yang pertama itu pada masa pemerintah Maryam bin Hakam. Nah, pada Maryam bin Hakam ini juga menetapkan beberapa kebijakan monumental dan pemerintah pada masa pemerintahannya.
itu mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter atau alat tukar. Ini sudah diterapkan mata uang di masa Marwan bin Hakam. Yang kedua itu pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Maryam. Ya, pada Malik bin Maryam itu semua pemberontak. Alhasil keadaan pemerintahnya menjadi kondusif dan peradaban menjadi lancar. Nah, pada itu kan soal pemberontak. Nah, pada masa ini menjadi damai, menjadi lancar. Yang ketiga itu kebijakan pada untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12 pasukan ke Eropa atau Andalusia. Yang keempat pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz ya tadi ya, pada tahun 99 sampai 101 Hijrah yang mengeluarkan perintah dan untuk memerintahkan masyarakat Islam ada di Madinah, Hijaz dan sekitarnya untuk menghimpun menyeleksi penyempurnaan hadis. Nah, mungkin itu materi tentang khalifah-khalifah yang terkenal. Dari anak-anak ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Oke. Mungkin itu cukup dari Bapak. Coba kalian buka sebagai tugas. Nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Habis itu kalian kumpulkan di ruangan Bapak. Di ruangan Bapak tukang guru kerja ya. Terus sebelum Bapak akhiri, Bapak juga memberi tugas untuk minggu depan. Nah, minggu depan kalian membuat kelompok, yaitu menganalisis tentang khalifah-khalifah tersebut, tentang prestasi, kebijakan dan sebagainya ya, dianalisis. Nanti dikumpulkan minggu depan. Paham ya? Paham ya? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak sedikit menyimpulkan mengenai tadi ya, mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan biar anak habis ini tidak lupa ya, tentang khalifah-khalifah yang terkenal. Oke, yang pertama itu ada 14 khalifah bin Umayyah yang berkuasa. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah 2 bin Yazid, Maryam bin Hakam, Abdul Malik bin Maryam, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang 8 itu Umar bin Abdul Aziz. Yang 9 Yazid bin Abdul Malik. Yang 10 Hisam bin Abdul Malik. 11 Walid bin Yazid. 12 Yazid bin Walid. Yang 13 itu Ibrahim bin Walid. Yang terakhir itu Maryam bin Walid. Nah, ini khalifah yang Bani Umayyah terkenal juga, dan prestasi-prestasinya juga banyak ya. Jadi sudah disebutkan tentang pengeluasan daerah-daerah, terus banyak juga yang mempermudah masyarakat dan sebagainya. Oke, terus ini juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah Bani Umayyah yang membentuk departemen kota baru, mengangkat beberapa pekerjaan dalam bidang komunikasi, keuangan dan sebagainya. Mungkin itu kesimpulan dari materi Bapak hari ini tentang khalifah yang terkenal. Mungkin cukup. Oke, ketua bisa menyiapkan untuk mengakhiri pembelajaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Mungkin dari Bapak cukup. Dari penyampaian materi bisa diambil oleh anak-anak, bisa bermanfaat untuk kedepannya. Tetap semangat belajar, jangan malas ya. Dari Bapak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.